gas. Draft sudah tersusun, waktunya kita masuk saja untuk semifinal kedua antara tim dari SRH melawan teman-teman dari tim HX1 nih guys. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan di game yang kali ini ya? Ya bisa ya katanya HX1. Semangatin ya. Tim SRH disemangatin lagi gak sih guys? Seraguala ya, Seraguala ini ya. Ini Pepe kucingnya sangat saya ngeselin gak sih bro? Semangat tim sis di Goa katanya. Kemarin sis kalah guys, no ya. Dan sekali cuman oke guys buat pembelajaran teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke game yang kedua semifinal untuk perebutan untuk satu tiket di babak final. Siapakah yang akan berhasil mengunci ya kemenangan di game kali ini? Seorang Isak mulai akan melakukan satu aksi di mana Oresbal pun juga kini seperti akan mencoba untuk diambil oleh seorang Haijo. Terlihat mencoba untuk mendapatkan buff di mana Forsaken melakukan kapres langsung ke arah seorang Mikazuki di area bawah sana, dan Valo terlihat mencoba untuk melakukan beberapa platingan di area tengah. Valo mencoba untuk mewaspadai tentunya serangan-serangan yang mungkin bakal tercipta duluan. Rotasi kini akan dilakukan. Di saat di bagian top lane ada Onfa yang bakal melakukan beberapa tembakan, mencoba untuk merebut, tapi Senin berhasil malah mengambil. Dimana kali ini ada serangan yang cukup sulit untuk bisa terjadi. Mikazuki akan dijadikan opsi utama untuk terkena sebuah eliminasi. Dimana kita juga ada beberapa pemain yang bakal melakukan rotasi dan melakukan satu ball positioning untuk membuka vision buat teman-teman dari tim SRH. Namun sayangnya kita lihat juga bahwa di area bawah ya, ini seperti akan menjadi pertarungan dimana point kill pertama sepertinya bakal terbuka, dimana Pen Mission pun berhasil dikeluarkan. Super Fari mal berhasil membuka point kill, dan ada sebuah serangan lagi yang kini akan membuat seorang Haijo kini nggak akan bisa selamat. Fari melakukan strike, ada double kill yang berhasil dia dapatkan. Dan apakah ada momentum yang melakukan triple kill pun mungkin bisa terjadi. Tapi lihat Onfa memberikan juga perbedaan dengan Senin yang kini harus tertekan. Belum punya SOD untuk bisa dimanfaatkan sehingga harus mencoba. Dan apakah pengambilan kedua apakah berhasil diaman kalau serang Senin di area sana? Setelah di bagian bawah Fari masih menunggu, mencari kesempatan untuk bisa melakukankah pancingan. Namun for a second gak mudah untuk bisa terpancing di sana, di mana kita lihat juga di area bawah. Tahap pertama ini bakal langsung didapat kalau serang Haijo dengan satu buah retribution yang berhasil untuk dia lakukan. Retribution yang cukup matang berhasil ternyata dilakukan dengan baik, dan kita lihat ada pengambilan karena beberapa buff lain ya yang sepertinya kini akan dikunci. Haizo masih mencoba untuk menaiki level terlebih dahulu karena sepertinya ya dia harus tertinggal sedikit dari seorang Isak yang ternyata berhasil ke level yang kelima. Tanpa yang terlalu jauh bakal dijadikan opsi utama dari serang Den yang ternyata harus membuka opsi untuk serangan Anfa melakukan satu buah entropi. Wah gila guys, langsung pakai entropi guys. Cuman emang map yang benar-benar missing bisa sangat-sangat berbahaya banget sih. Mereka punya Baxia cepet juga ya. Ini yang harus diantisipasi. Tapi juga lihat bahwa di area bawah ada shield yang perlahan mulai dihilangkan. Menjadi masalah tentunya untuk serang for a second jika gold tambahan malah berhasil untuk dipegang oleh seorang Mikazuki ya untuk di game yang kali ini. Dan kita lihat ada pengambilan karena beberapa buff yang akan mulai terjadi, di mana serang Ne pun kini akan dikejar. Isak mencoba untuk memantapkan satu ball commit-nya, namun malah ada pertarungan di bagian tengah di mana satu SOD pun berhasil terbuka. Kaizo pun terlihat harus terkena lagi eliminasi, dan sayangnya Ne yang mencoba membuka Avatar Gedean pun malah berhasil untuk bisa diamankan. Seni melakukan double kill, dan apakah Lucky for triple kill berhasil terkonek namun disampah oleh serang Super Fari, di mana Valo pun versus everybody, dan Mikazuki memberikan breath veteran begitu baik sehingga harus membuat 5 pemain tumbang dari pasukan dari tim Elektro 4 kali ini. Buset guys, 5 pemain tumbang dan belum bisa dapetin poin sama sekali. Ini menurutku sih menjadi kabar buruk ya buat teman-teman dari tim HX1 yang harus cari cara ya untuk melakukan sebuah comeback tentunya.
Apalagi belum ada poin pertama yang berhasil untuk bisa mereka dapatkan. Anfa harus tentunya menghindari pertarungan-pertarungan yang mungkin bisa merugikan dirinya ya. Dimana kalian juga ada satu buah turtle yang mulai terbuka. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan turtle yang ada di area bawah? Dimana beberapa pemain dari pasukan tim HX1 pun mulai bersiap. Ada Brave Veteran yang terbuka. Mikazuki mencoba memberikan ancaman, berada di garda depan, menggunakan seorang Isak untuk bisa membuka kasbob pengambilan ke arah sebuah turtle. Dimana kalian ada sebuah perebutan serangan dari Isak dan juga seorang Forsaken. Dan di area tengah ada pertarungan lain, dimana damage yang cukup dalam pun berhasil membuat Dan pun tereliminasi. Dan gak ada pemain dari pasukan tim HX1 lagi yang bisa diamankan untuk teman-teman dari tim SRH. Sehingga kita lihat ada recall yang mulai akan dilakukan lagi. Mereka mencoba untuk bermain dengan aman, tapi serangan hampir saja membuat Forsaken pun dalam masalah. Terlihat masih bisa berada di arah tengah dengan cukup baik di sana. Dan kita lihat dan serangan kini akan terbuka di arah Toplin dengan beberapa pemain dari pasukan tim HX1 yang mencoba untuk mempersiapkan sepertinya setup untuk game kali ini. Beberapa kali kita lihat memang SRH cukup ampuh ya untuk melakukan serangan-serangan dengan baik. Dimana kali ini juga ada serangan yang sepertinya akan mencoba untuk mencari cara untuk melakukan Avatar Guardiannya untuk bisa melukai teman-teman dari tim SRH. Menjadi ancaman, lihat mengatur lagi positioning untuk bisa melakukan pergerakan, namun malah membuat kita ada satu kelengahan yang berhasil dimanfaatkan Isak untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah bottom lane. Objektif Gaming berhasil dipus dengan baik, dimana antara guard pun berhasil langsung melukai Forsaken ditumbangkan. Lihat ada kesempatan dimana Tronos pun juga akan berhasil membuat Valo pun kini dalam masalah. Gak punya darah banyak dan tersambar dengan SOD yang malah berhasil terus serang Senin buka. Senin, SOD yang sangat mahal. Dimana Alpha pun juga malah berhasil membuat seorang Senin bertumbangkan, tapi gengkingan pun terjadi dan membuat nih kini sepertinya akan berhasil untuk langsung diamankan, masih survive. Nih pulang, bahkan Mikazuki ditumbangkan. Haijo pun mendapatkan poin pertamanya dan ini bakalkah meningkatkan semangat buat teman-teman dari tim HX1. Yang kini bakal mulai mencoba untuk menguasai karas buat turtle, bahkan langsung mencoba untuk all-in. Isak dalam posisi yang gak cukup baik, tapi lihat magis dari seorang Isak berhasil untuk bisa mengambil turtle-nya kali ini. Isak versus everybody. Berhasil ternyata sangat baik untuk bisa merebut turtle dari pasukan tim HX1. Dimana ada beberapa pemain padahal untuk bisa melakukan perebutan. Bahkan tadi Retribution tadi kayaknya nggak dipakai ya seorang Hajio ya. Yang mungkin tadi cukup pede atau mungkin emang lagi menunggu respon juga dari segi retrinya, sehingga itu malah menjadi kesempatan ya untuk seorang Isak bersinar dengan retribution yang berhasil untuk dia keluarkan. Dan tentunya ini masih ada kerugian ya yang harus teman-teman dari tim HX1 mencoba untuk kejar. Dimana 3000 gold masih bisa sih, ini momennya masih bisa banget sih guys, meskipun point killnya mungkin akan berbeda lumayan berasa nih ya. Dimana kalian di Arbat Semlin, kita akan lihat kesempatan yang bakal terbuka untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di area bawah sana. Forsaken bakalkah mencoba untuk melakukan serangan tambahan, dimana wave minion pun kini mencoba untuk di-plating terlebih dahulu. Forsaken melakukan series dengan begitu cepat, dimana satu buah glowing one udah berhasil diambil juga oleh Valo. Bakal bersiap lagi untuk membuka team fight, tapi memang positioning bisa menjadi penting untuk serang Valo ya, dimana udah 3 kali ditumbangin dan belum dapetin assist dan belum dapetin point kill ya. Ini Valo jadi pemain yang kayaknya terus dijadikan targeting dari teman-teman tim SRH ya. Namun kebalikannya si Fahri, kita lihat permainannya sangat baik dengan 4 point kill dan belum sama sekali ditumbangkan 5 assist. Bahkan udah berhasil terjadi jadi salah satu pemain yang menurutku sih bakal punya kesempatan buat bisa dapetin MVP nih ya. Apakah akan bisa dimanfaatkan juga sebagai nantinya setup yang rapi buat teman-teman dari tim SRH. Halo Bang Uski, welcome. Kita lihat dulu ya. Kesempatan untuk bisa dapetin lore pertama kini harus sepertinya bakal ada sebuah kontes ya yang akan terbuka duluan, dimana serangan tipis-tipis pun dilakukan dan mencoba untuk menghindari seperti pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Menjadi pemain yang cukup tenang untuk membuka lompatan, mencari tempat-tempat terbaik untuk bisa membuka war dengan baik tentunya juga. Dan Senin
malah memantapkan diri untuk bisa melakukan sebuah situs ya. Ada perhatian yang berhasil ternyata terjadi dari pasukan tim SRH ya. Ini mereka pushnya juga mantep nih ya. Dan fokus dari teman-teman tim HX1 yang emang udah tadi berada di arah Lord ya. Ini malah harus terpencar-pencar nih. Dan ini yang ngebuat formasi mereka ya harus lebih rapi lagi. Tapi sayangnya SBSOD pun gagal untuk mengenai ke arah member dari pasukan tim HX1. Gak akan memunculkan seorang Senin untuk bisa lebih cepat membantu. Dimana Avatar Guardian tadi sempat terbuka. Ada Spear of Alpha yang gagal mengenai. Tapi lihat kesempatan bisa membuka Lord. Cukup mudah untuk seorang Heijo. Tapi lihat juga pertarungan yang kini juga harus malah membahayakan. Dimana Senin dan juga Super Fari pun berhasil untuk ditumbangkan. Lihat ada beberapa poin kill yang berhasil terbuka. Dan 2-1 ya. Yang ternyata harus terjadi. Kehilangan satu orang pemain tapi dapetin Lord. Menurutku sih masih cukup untung ya buat teman-teman dari tim HX1, apalagi kalau misalnya mereka bisa untuk melakukan sebuah push lane ya. Untuk di game yang kali ini mungkin bisa menambah objektif yang teman-teman dari tim SRH ya. Ini mungkin bakal kehilangan beberapa turretnya, cuman ternyata enggak ya. Sepertinya Lord yang ternyata bisa respon langsung dan menuju ke arah tengah ternyata masih bisa dibasmi dengan begitu cepat oleh teman-teman dari tim SRH, dimana mereka berada di area mereka dengan begitu cepat juga ya untuk melakukan antisipasi. Dan Etraguard mencoba untuk menjadi penghalang, dimana pembukaan vision pun juga akan terbuka. Match pertama tadi yang menang tim itu guys, tim dari Risk Country teman-teman ya. Wah itu gacor banget sih guys mereka guys, mengalahkan teman-teman dari tim HRC. Dengan kita lihat juga kini ada satu buah rotasi yang akan mulai mencoba untuk menghancurkan satu turret lagi ya. Di arah bottom lane bakal Kabras dilakukan, dimana Dan ini bakal mulai masuk mencoba untuk melakukan satu buat targeting langsung. Ternyata ke arah serang Valo yang kini sepertinya harus tersambar. Brevetzer berhasil terjadi, dimana Avatar Guardian pun juga digunakan untuk bisa menyambut kesalahan Fa yang kini akan berhasil memberikan free hit untuk damage-nya. Lihat serangan Fa join the party yang bakal membuat seorang pemain lagi hilang. Double kill pun terbuka, dimana kini juga akan ada sebuah momen dimana triple kill pun bisa terbuka. Namun Fari berhasil juga menambah poin kill. Namun seorang Mikazuki pun juga ditumbangkan. Monster kill pun didapatkan. Dan Onfa sebenarnya bakal menjadi penyelamat sih ya buat teman-teman dari tim HX1 untuk bisa ngamanin ke arah kemenangan. Nah tadi ada satu buah Spear of Alpha yang hampir saja melukai seorang Super Fari. Entropy pun terbuka. Namun Fari masih berada di jalur yang cukup aman di area tengah sana. Dimana kali juga kita lihat kesempatan yang bakal terbuka untuk Lord yang kedua ya. Apakah akan ada kesempatan buat pasukan dari tim Serah Guala ya untuk bisa merebut ke arah Lord yang pertama untuk tim mereka guys. Revenge udah gugur duluan sayangnya ya. Waduh Roy, Nestra Roy. Lihat ada penghancuran turret yang juga ternyata berhasil didapatkan. Onpa perlahan mulai ngasih pressure buat teman-teman dari tim Sukaguala. Dimana kali ini juga pasukan dari tim Seraguala mulai apakah kebingungan ya untuk melakukan team fight dengan lebih rapi lagi. Mereka harus cari ya cara untuk bisa memainkan momentum lagi, karena perlahan momentumnya pun juga udah mulai hilang dan goldnya mulai mencoba untuk dikejar ya. Dimana kali ini juga seorang Heijo udah berhasil di level 14 ya. Masih berbeda satu level tapi bentar lagi bakal disamain ya. Bisa beberapa gesekan terbuka. Nih membuka pukulan. Isak harus mencoba untuk masuk dengan pengambilan Karalord yang kini harus terjadi lagi kan untuk pasukan dari tim HX1. Dan mencoba untuk melakukan satu lompatan, mencoba mengincar langsung sesosok mid laner dari pasukan teman-teman tim. Lordnya diambil langsung di tangan dari serang Super Fari dan SOD. Gagal untuk memberikan luka, tapi setidaknya Lord pun diamankan oleh pasukan dari tim SRH. Di mana tadi ada beberapa retribution yang Isak ternyata lakukan, dan Heijo ya harus gagal duluan. Tertumbangkan ternyata di area bawah ya. Nah, ada space untuk bisa ternyata Heijo pun bertahan terlalu lama di area sana. Dan ini akan menjadi masalah karena Lord kedua bakal membawa momentum buat pasukan dari tim SRH. Dimana mereka pun juga akan mulai melihat ada sebuah kesempatan turret di bagian tengah pun bisa dihancurkan. Nah, yang mengatur posisi dimana serangan kini akan terjadi, dan mengatur waktu. Dan lompatan pun akankah berhasil bisa menculik. Nah, akan jadi korban pertama. Dimana Pant Fusion masih belum digunakan oleh seorang Isak. Rose tadi sempat terbuka. Namun Lord kedua pun hilang begitu saja dengan real population yang juga akan berhasil menandai beberapa pemain dari pasukan tim SRH. Waduh, gagal lagi guys. Ini bakal jadi game alot sih guys.
Ini bakal jadi game alot buat kedua tim ya. Tapi juga harus ngeliat-liat bahwa memang Shenin juga akan cukup pinter ya manfaatin area-area yang memang kosong. Gak ada teman-teman dari tim HX1 yang bakal mulai ya kehilangan lagi beberapa objektifnya di bagian depan sana nih guys. Dan ini yang harus diantisipasi oleh pasukan dari tim HX1 sih. Jika mereka ingin masih banyak turretnya yang tersedia untuk pertarungan di arah late game ya. Karena kalau udah kehancuran base turret di area dalam itu menurut sih sangat-sangat bencana guys. Bakal super minion dan itu bakal membuat fokus dari pasukan tim tersebut bakal kepencar-pencar ya. Lihat item-item untuk kali ini ada seorang Mikazuki ya. Kita udah ngamanin antivirus dan juga radiant armor. Dominan S akankah diambil, tapi mungkin Queen Wing akan menjadi pilihan utama juga dari seorang Mikazuki, di mana Onfa udah ngamanin juga item-item seperti Wind Talker dan juga Wind of Nature, mencoba untuk merespek ya mungkin damage tombak yang akan dikeluarkan oleh seorang Shenin, di mana kali ini setup belum menemui pemain untuk bisa ditumbangkan langsung ya. Masih mencari-cari cara dan tempat yang terbaik untuk bisa membuka war, karena kalau untuk sekarang sih satu kesalahan akan sangat-sangat berefek nih ya. Entah kecil atau besar, ini bakal ngebuat masalah sih guys. Dan ini yang harus di-respect oleh teman-teman tim SRH atau Seraguala dan juga Elektro ya, untuk berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan guys, karena benar-benar bahaya banget kalau misalnya keputusan yang mereka lakukan malah membuat timnya blunder guys ya. Dan cuman satu tiket doang ya ini ke babak final. Habis ini bakal ada perebutan juara ketiga, jadi jangan kemana-mana ya. Untuk tim yang kalah juga nantinya langsung main lagi guys, jadi dipersiapkan dengan matang ya. Dengan Lord yang juga kini muncul langsung di arah top lane. Kita lihat perebutan Lord ketiga ya, yang akan diambil oleh pasukan dari tim Seragua atau mungkin dari teman-teman tim Elektro. Mencoba untuk mengatur posisi, Mikazuki bakal menjadi inisiator, di mana Brevetar pun akankah berhasil untuk menyulitkan Onfa. Mungkin menjadi salah satu pemain yang akan ngasih ancaman sih, apalagi kalau misalnya dalam keadaan free hit untuk ngasih tembakan ya. Dan kita lihat satu BSOD sempat mencoba untuk disambar. Shenin akan muncul di mana Avatar God dan Rio Flation. Combo yang begitu baik, dan apakah bakal membuat bencana untuk pasukan dari tim SR yang sepertinya kini malah berhasil untuk menambah poin kill. Isak mendapatkan knee, dan pick up kedua akan terjadi di mana Entropi pun digunakan mencoba untuk mengatur posisi seorang Fa. Kini dalam kasus bermasalah, namun Godlike berhasil terjadi karena dirinya, di mana Shenin malah bersinar. Double kill pun dibuka dan harus membuat dua orang pemain tersisa, dan ini bencana. Apakah pasukan dari tim SRH bakal menuju langsung sebuah final? Untuk game yang sekarang momen berbahaya, harus membuat dua orang pemain pun melakukan pertahanan, tapi sepertinya seorang Halo ya kini harus sendirian bertahan, di mana serang nih bakal membuka satu buah Fatal Guardian, dan defense masih begitu baik. Ada wave neon tambahan yang sepertinya masih harus menunggu untuk datang lagi. Dan ini yang ngebuat pasukan dari tim SRH pun cukup khawatir untuk bisa memasang serangan tambahan, dimana mereka pun ternyata ya harus pulang ke belakang, nggak mau memaksakan karena mungkin mereka juga takut ada comeback yang bisa terbuka dengan one push juga dari teman-teman tim HX1 ya. Dan ini yang ngebuka lagi kesempatan buat HX1 ya untuk melakukan recovery sejenak. Ada pemain yang kini akan mencoba untuk ditunggu terlebih dahulu. Haijo yang tentunya menjadi pemain andalan ya, yang akan mencoba untuk merebut Lord yang ada di area top lane. Terguat menjadi pengganggu, di mana Onfa pun kini masih mengatur posisi. SOD mencoba dilakukan. Shenin apakah berhasil untuk memunculkan langsung dirinya di area depan, di mana Avatar Guardian pun dilakukan nih, mengatur posisi agar Onfa pun juga masih bisa memberikan free damage-nya, karena seorang Mikazuki yang seperti ini harus dijadikan tumbal utama. Namun Isak pun masuk ke bagian dalam sana, harus berhati-hati posisinya, di mana pengambilan Lord kini bakal terjadi untuk pasukan dari tim HX1 yang akan memegang. Tapi lihat juga ada wave minion yang mulai berjalan, dan ini yang harus diantisipasi ya. Apakah ada yang lihat wave minion mulai berjalan ke arah tengah sana ya, di mana posisi yang cukup matang dari pasukan tim HX1 sepertinya berhasil untuk membobardir teman-teman dari tim SRH, dan Lordnya
pun berhasil untuk mereka dapatkan. Meskipun kini ada beberapa poin kill yang juga harus diciptakan. SRH pun mencoba untuk mengejar. Forsaken dalam bahaya. Posisi yang begitu aman untuk bisa membuat Senin kini akan melakukan juga sebuah double kill. Tapi one push pun terjadi lagi. Dua pemain tersisa dan Alpha pun akan melakukan sebuah all-in di mana entropy pun terjadi dan Alpha pun masih selamat tapi tidak karena piece-nya yang harus dihancurkan duluan. Lord memang didapatkan, tapi pasukan dari teman-teman tim SRH yang malah berhasil mengamankan kemenangan. Dan what a game dari teman-teman tim SRH ya. Mereka Lord udah kehilangan, tapi mereka punya momen untuk langsung balikin keadaan ya. Dan gak nunggu Lord untuk datang dulu buat teman-teman dari tim HX1 ya. Dan itu yang ngebuat mereka pun langsung ngunci kemenangan di game yang kali dan membuat mereka bakal melawan tim dari RCH ya di babak final guys. Dan kita akan lihat bahwa perebutan untuk juara 3 ya di game yang bentar lagi bakal terjadi antara dari teman-teman timnya HRC yang melawan teman-teman dari tim HX1 nih guys. Buset nih, MVP-nya Minion kah? Nah dulu ya, kita coba lihat dulu KDA-KDA teman-teman. Sambil mungkin kedua tim yang nanti ikut bermain di perebutan juara 3 juga siap-siap ya. Nah ini ya, ada coklat terjadi bukan hanya satu orang ya, tapi 2 orang nih guys. Davalo dan juga Forsaken, di mana Haijo dapetin silver bersama dengan Ney dan MVP didapatkan oleh Onfa dengan Isak. Ada Super Fari, Senin yang bakal mendapatkan MVP dan juga Den ya yang berhasil mendapatkan emas di game yang kali, dan Mikazuki dapetin silver sendirian ya. 13 berbanding 24. Durasi pertandingannya 19 menit 14 detik ya. Buset. Gimana guys? Wah, Nestra. Kita momen yang tadi sempat terjadi ya untuk game yang kali ini teman-teman ya. Sakit banget Nathannya bang. Iya Nathannya emang bahaya banget guys. Ini dia guys. Kita kasih lihat dulu momen-momennya ya. Yang tadi sempat terjadi dan memenangkan buat teman-teman dari tim SRH ya. Cuman Haik juga udah sangat-sangat baik, dan kita akan lihat bagaimana perebutan juara ketiga yang akan juga dilakukan oleh tim mereka nih guys, lawan tim HRC nanti ya. Dan best of them juga, sehingga tentunya ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatin sebenarnya ya. Kalau misalnya pengen nyoba-nyoba permetaan ya untuk dapetin juara ketiga ya. Damage turun 100%. Cepet Nathan, dia 3 waktu panjang, iya harus dimanfaatin. Cuma kalau pengen lebih cepet sih 2-0 tentunya. Dan nanti kita langsung ke main event, yaitu adalah final ya. Juga guys, yang terjadi begitu baik dari tim SRH yang saling jual beli serangan ya. Banyak kali momennya ya. Banyak bro momennya bro. Bisa ikut gak kak? Ini lagi turnamen. Ngeri Natanya Skyler kak, tulang punggung soalnya. Wah, tulang punggung guys. Tulang rusuk guys. Juga sih, dia tahu kalau misalnya dia nggak akan bisa maksain serangan, dia atur dulu posisi di mana udah SRH juga udah punya skill-skill yang bisa untuk mereka manfaatin ya. Itu guys, itu delaynya pinter banget guys. Dan ini momentum juga di mana tadi HX1 sebenarnya punya kesempatan ya, masih bisa nahan. Cuma ternyata ada serangan tambahan yang malah membuat mereka berhasil ya untuk manfaatin keadaan dan membuat kemenangan terjadi guys. Ada tulang rusuk ya, Baso kali ya tulang rusuk ya. Oke, kita lanjut ke game berikutnya guys, perebutan juara 3, jangan kemana-mana. Ditunggu untuk sebentar lagi guys. Oke, dadah.